yang duitnya tuh berasal dari iuran warga sipil. It's sort of like a neo-monopoly where companies don't even have to merge and buy each other anymore because they all send profits to the same guys no matter what. Dan karena inilah makanya BlackRock dianggap sebagai elit global yang paling nyata. Ini sering banget nih di request ke gua. Bang, bahas elit global, bang, bahas elit global. Oke, ayolah sekali-sekali lah. Ya, gue yakin lu pasti tahu lah elit global. Sekelompok kecil orang yang punya peran besar dalam mengendalikan dunia. Dan ya, walaupun masih pro kontra ya, karena banyak yang cuma sebatas teori konspirasi. Tapi di dunia modern saat ini tuh ada loh satu entitas yang sering disebut sebagai the real elite global. Karena dianggap megang kendali yang penting banget dalam perekonomian dunia. Entitas yang dianggap the real elite global ini tuh namanya BlackRock. Perusahaan investasi yang sering dianggap punya andil besar dalam mempengaruhi ekosistem ekonomi dan bisnis dunia. Tapi emang sebesar apa sih pengaruh BlackRock ini? Dan apa benar perusahaan ini tuh adalah elit global yang sebenar-benarnya? Elit global yang senyata-nyatanya? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas BlackRock. Perusahaan investasi yang dianggap the real elite global. Di Learning by Googling. Oke, jadi buat awal kita bahas dulu BlackRock ini sebenarnya apa sih dan siapa orang-orang di balik BlackRock ini? Jadi kalau menurut website resminya, BlackRock itu merupakan perusahaan manajer investasi global dan wali amanat yang bakal ngebantu kliennya mencapai kesejahteraan finansial. Biar biar mereka cuan mania terus. Menurut website mereka. BlackRock sendiri tuh pertama kali berdiri di tahun 1988 sebagai perusahaan jasa IRM, Enterprise Risk Management. Atau berarti dia nih jadi perusahaan yang bertanggung jawab buat nge-maintain dan nge-manage resiko-resiko kliennya biar keuangannya berkembang dan nggak bangkrut. Dan mereka juga jadi jasa manajemen aset pendapatan tetap buat perusahaan-perusahaan kliennya tadi. Atau ya simpelnya banget, BlackRock tuh bisa dibilang adalah perusahaan yang fokus bisnisnya adalah ngebantu perusahaan-perusahaan besar buat ngelola asetnya dan muterin duitnya. Biar makin untung, biar makin cuan. Disebut perusahaan ini, BlackRock ini awalnya diinisiasi sama 8 orang. Ada Larry Fink, Robert S. Capito, Susan Wagner, Barbara Novich, Ben Golub, Hugh Frater, Ralph Goldstein, sama Kate Anderson. Yang mereka ini backgroundnya macam-macam. Ada pebisnis, investor, manajer investasi, manajer keuangan, sampai ahli ekonomi yang levelnya tuh ya udah top lah di Amerika. Jadi ya emang bukan orang ece-ece nih yang bikin BlackRock nih. Dan setelah hampir 40 tahun berdiri, saat ini BlackRock tuh jadi perusahaan manajemen investasi terbesar di dunia. Di mana aset yang mereka kelola saat ini tuh ada lebih dari 10 triliun US dollar. Banyak amat, gila. The company we know today as BlackRock was formed in the late 1980s. A young Larry Fink launched a firm under the Blackstone Investment Group with 7 co-founders. Fink's team came together under the management of Steve Schwarzman. We started the business together in around 1988-89. Nah, yang harus kita tahu, BlackRock ini tuh bukan satu-satunya perusahaan top di bidang manajemen investasi yang skalanya global ya. Di Amerika sendiri tuh ada 3 perusahaan manajemen investasi yang sering disebut sebagai The Big Three. Ada BlackRock, Vanguard Group, sama State Street Global Advisor. Dan kalau menurut Reuters, saat ini, kalau total aset yang dikelola sama 3 perusahaan ini digabung, itu nilainya tuh mencapai lebih dari 26 triliun US dollar. Nah, ngedengar nilai ini mungkin di sini kita mikirnya jadi, kok bisa ya mereka ngelola aset segitu banyaknya? Namanya investasi kan pasti ada risiko ruginya. Ini strategi mereka gimana nih ya sampai bisa dipercaya ngelola aset segitu banyak? Nah jawabannya, jadi ada 2 produk yang dijual sama BlackRock dan 2 perusahaan Big Three lainnya sampai mereka bisa ngelola aset segitu banyaknya. Pertama ada Index Fund atau reksadana indeks. Ini reksadana indeks nih pengertiannya simpelnya banget, dia tuh sebenarnya mirip kayak reksadana saham. Tapi bukannya muterin duitnya di salah satu saham kayak reksadana saham, di reksadana indeks si manajer investasi itu malah bakal nginvestasiin duit yang mereka kelola ke semua saham di satu indeks saham. Maksudnya satu indeks saham tuh gimana? Jadi buat yang mungkin belum tahu nih, kalau menurut Bursa Efek Indonesia, indeks saham tuh simpelnya adalah urutan statistik yang bisa mencerminkan pergerakan harga beberapa saham yang punya kriteria tertentu. Contohnya kalau di Indonesia tuh IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, yang merupakan indeks buat ngukur kinerja saham-saham top di Bursa Efek Indonesia. Nah, saham-saham yang tergabung di IHSG ini, dia nih hitungannya satu indeks saham nih. Jadi itu ya bedanya reksadana saham sama reksadana indeks ya. Kalau reksadana saham, si manajer
investasi tuh bakal invest di salah satu atau beberapa saham aja. Nah, kalau reksadana indeks, si manajer investasi tuh bakal invest di semua saham di satu indeks. Jadi misalnya dia pengen invest di IHSG. Nah, itu berarti dia bakal nginvestasiin semua duitnya ke semua saham yang ada di IHSG. Ini kebayangkan ya? Ya, atau simpelnya banget, kalau reksadana saham itu duitnya cenderung difokusin di satu titik atau beberapa titik. Kalau reksadana indeks itu duitnya cenderung disebar. Nah, ingat si BlackRock, dia tuh yang reksadana indeks. Terus selain reksadana indeks, ada juga ETF, Exchange Trade Fund, atau reksadana bursa. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip kayak reksadana indeks tadi, tapi bedanya kalau ETF tuh bisa diperjualbelikan di bursa efek. Ya, ini mungkin masalah reksadana-reksadana ini, kalau ada yang lebih ngerti, boleh bantu jelasin di komen ya. Just 3 companies dominate the ETF market. BlackRock is by far the largest with roughly a 35% market share of domestic market. The next two are Vanguard and State Street, both somewhere in, say, the 15 to 20% market share range. More than 80% of all assets invested over the past decade have gone to one of the big 3. Nah, sebenarnya reksadana indeks yang jadi produknya BlackRock ini, dia tuh nggak akan bisa menghasilkan cuan besar dalam waktu cepat. Ya, soalnya kan di reksadana indeks kan si manajer investasi kan bakal naruh porsian dikit-dikit di banyak saham kan. Beda sama reksadana saham, si manajer investasi tuh bakal jor-joran di satu atau beberapa saham. Jadi kalau sahamnya itu cuan, ya bisa dapat cuan gede dalam waktu singkat. Tapi walaupun gitu, walaupun mungkin cuan dalam waktu dekatnya tuh nggak gede, tapi reksadana indeks ini tuh punya beberapa kelebihan juga loh. Apa aja tuh kelebihannya? Pertama, karena manajer investasinya invest ke beberapa perusahaan, invest ke beberapa saham, ini jadi ngurangin resiko kerugian kalau salah satu saham harganya jeblok. Jadi dia kan investnya disebar kan. Jadi kalau ada 1-2 yang tahu-tahu jeblok, yang tahu-tahu drop, ya nggak apa-apa, masih ada yang lain. Beda sama reksadana saham yang punya resiko tinggi karena emang biasanya fokus ke beberapa saham atau bahkan satu saham doang. Itu kalau sahamnya jeblok ya udah tuh, nangis sudah. Terus kelebihan yang kedua, karena resikonya kecil, si manajer investasi tuh jadi bisa kerja secara pasif. Jadi tinggal beli aja, dipantaunya sekali-kali aja, nggak perlu terus-terusan dipantau. Ini kan jelas beda ya sama manajer investasi yang ngelola reksadana saham, yang harus aktif banget mantau harga saham. Dan harus aktif juga jual beli saham biar nggak nyampe rugi. Nah, karena resiko yang rendah di reksadana indeks ini, jadinya si manajer investasi tuh jadi nggak perlu ngerekrut banyak orang buat fokus mantengin pasar saham tertentu. Dan akhirnya biayanya juga jadi lebih murah kan. Jadi ya dengan kata lain, reksadana indeks ini tuh bener-bener ngutamain resiko yang rendah dan fokusnya tuh di numpuk aset aja. Dan karena aset-aset ini ditumpuk terus, belinya dikit-dikit tapi nggak pernah dijual, akhirnya ya lama-lama jadi banyak juga kan. Nah, dengan resiko yang rendah inilah dan dengan cara seperti inilah makanya akhirnya perusahaan kayak BlackRock mereka tuh jadi dipercaya sama klien-klien besar. Dan klien-klien besar di sini tuh termasuk institusi di bawah negara juga loh, kayak lembaga pengelola dana pensiun, perusahaan asuransi, sampai bahkan dipercaya universitas juga buat ngelola dana abadi mereka. Ngeri-ngeri juga ya kliennya ya. But while all the money they manage is in the hands of these big institutions, most of it actually comes from regular people. Public and private pension plans, 401k owners, college tuition, and anyone with insurance. This is your money, but it doesn't always come back to you. Nah, ini BlackRock dari model bisnisnya kan kayak biasa-biasa aja ya, kayak nggak ada masalah ya. Tapi terus kenapa kok BlackRock ini jadi sering dianggap sebagai elit global yang bisa ngontrol? Atau minimal bisa ngasih pengaruh yang signifikan ke ekosistem bisnis dan perekonomian nasional bahkan global. Ini kenapa nih? Alasannya apa nih? Dan ternyata anggapan BlackRock elit global ini tuh bisa muncul karena adanya kepemilikan universal di BlackRock. Kepemilikan universal tuh apa? Jadi simpelnya banget, kepemilikan universal tuh adalah kondisi di mana ada seseorang atau sebuah perusahaan yang megang kepemilikan saham dari banyak perusahaan di berbagai sektor sekaligus. Ya contohnya 3 besar tadi tuh, BlackRock, Vanguard, sama State Street, yang mereka ini pada punya saham dominan di perusahaan-perusahaan besar. Kayak di Apple, Amazon, Meta, Google, Nvidia, dan banyak perusahaan besar lainnya. Nah ini mungkin sekilas kalau kita lihat-lihat, kepemilikan saham mereka di perusahaan-perusahaan tadi tuh kayaknya nggak gede-gede banget.
Kita ambil contoh kayak di Amazon deh misalnya. Di Amazon, ketiga perusahaan manajemen aset tadi, BlackRock, Vanguard, sama State Street, mereka tuh masing-masing punya saham 5,8%, 6,9%, sama 3,3%. Dan ini sekilas mungkin kelihatan kecil nih, apalagi kalau dibandingin sama sahamnya Jeff Bezos yang punya sekitar 9% sahamnya Amazon. Nah, tapi walaupun kelihatannya kecil, tapi sebenarnya porsi saham mereka tuh masuknya gede banget loh ini loh. Ya, lu bayangin aja, kalau menurut Fintel, saat ini Amazon tuh punya lebih dari 6.800 pemegang saham institusional. Jadi sahamnya tuh kesebar ke 6.800 pihak. Nah tadi Big Three itu aja kalau digabung tuh mereka tuh punya 16%. Terus ditambah sama punyanya Jeff Bezos 9%. Berarti 16 plus 9, 25% berarti. Berarti 4 pihak itu aja tuh udah punya 25% sendiri tuh. Nah sekarang anggap aja 6.800 pemegang saham lainnya itu punya saham yang sama. Berarti kan masing-masing kan nggak akan nyampe 1% ya. Bahkan 0,5% aja nggak nyampe loh. Nah berarti kan angka segini, BlackRock yang megang 5,8% itu kan jatuhnya kan gede banget kan. Yang lainnya 0,5% aja nggak nyampe, dia 5,8% sendiri. BlackRock is indeed influential. In the US, it owns at least 5% of most major companies. That gives the firm lots of voting power to determine how public businesses operate. Nah itu baru di satu perusahaan tuh, baru di Amazon doang. Di perusahaan-perusahaan lain juga sama. BlackRock punya saham yang nilainya gede juga. Yang bahkan rentang kepemilikan sahamnya tuh rata-rata berkisar di 3,8%-an. Dan yang perlu kita ingat, semakin banyak kepemilikan saham kita di perusahaan, itu kan bakal ngebikin kita jadi lebih berkuasa di perusahaan itu ya. Jadi kalau misalnya ada rapat pemegang saham, kalau jumlah saham kita banyak, itu jumlah suara yang kita milikin jadi lebih banyak tuh. Suara kita jadi lebih powerful. Nah dari sini nantinya ini bakal berpengaruh ke kebijakan-kebijakan yang bakal dibikin sama perusahaannya. Jadi ya kebayang dong, gimana BlackRock yang punya saham di perusahaan-perusahaan besar dengan nilai fantastis ini bisa nentuin keputusan apa aja buat perusahaan-perusahaan ini. Ya masuknya jadi bisa nentuin semuanya lah, termasuk nge-layoff pegawai, naik turunin gaji, naikin harga produk, dan lain sebagainya. Dan karena itulah makanya banyak yang nyebut kalau ini tuh berpotensi jadi praktek monopolinya BlackRock. Kenapa bisa gitu? Soalnya BlackRock tuh nggak jarang punya saham gede di perusahaan-perusahaan di sektor yang sama. Kayak misalnya di brand fashion deh. Kalau menurut More Perfect Union, BlackRock tuh punya saham gede di Nike, Adidas, Lululemon, sama Under Armour. Nah, karena brand-brand yang harusnya bersaing ini dimilikin sama jatuhnya kayak orang yang sama, endingnya persaingannya malah jadi minim nih. Kan normalnya harusnya gini, lu bayangin misalnya Lululemon tuh punya produk yang lebih murah dari 3 brand lainnya. Dengan kualitas yang sama. Jadi kualitasnya semua bagus. Lululemon bagus, Under Armour bagus, Nike bagus, Adidas bagus. Tapi Lululemon mereka harganya lebih murah. Nah jelas ini bakal ngebikin orang-orang cenderung lebih milih Lululemon dong dibanding 3 lainnya. Akhirnya penjualan Lululemon meningkat dan 3 lainnya mau nggak mau mereka harus ikut bersaing. Harus ikut nurunin harga biar tetap laku. Itu persaingan yang sehat tuh kan kayak gitu kan. Nah tapi persaingan yang sehat gini tuh ternyata nggak disenengin nih sama investor nih. Karena bakal bikin keuntungan mereka jadi turun. Karena ya tadi harga-harga harus diturunin tapi kualitas produknya harus ditingkatin. Yang berarti pemasukan mereka bakal turun dan pengeluarannya bakal meningkat. Nah itu investor nggak mau tuh yang kayak gitu tuh. Investor tuh maunya cuan aja terus. Nah masalahnya di sini BlackRock ini kan megang 4-4-nya kan. Jadi terasa sangat tidak mungkin bakal ada persaingan harga. Yang ada malah pemilik dominan kayak BlackRock, mereka tuh bakal nyari cara. Gimana pokoknya biar 4 perusahaan ini bersaing tapi di ranah yang aman-aman aja. Biar 4-4-nya tetap bisa cuan. Dan mereka, BlackRock, jadi untung besar. Ngeselin juga ya. It's sort of like a neo-monopoly where companies don't even have to merge and buy each other anymore because they all send profits to the same guys no matter what. Nah yang lebih ngeselin lagi nih, kalau lu cari siapa pemegang saham BlackRock, enter. Itu bakal nongol nama perusahaan Vanguard sama State Street. Lah? Begitu juga kalau lu cari siapa pemegang saham Vanguard, enter. Itu bakal keluar nama BlackRock sama State Street. Dan kalau lu cari yang State Street juga gitu tuh. Yang muncul tuh bakal nama Vanguard sama BlackRock sebagai pemilik saham terbesar. Nah ini kan kalau gini berarti bisa dibilang tiga-tiganya nih nggak bakal rugi nih. Ya gimana mau rugi? Kalau gini caranya kan berarti di saat BlackRock untung gede, pasti yang 2 lainnya juga kan ikutan untung gede. Dan di saat Vanguard untung gede juga misalnya, itu juga situasinya pasti sama kan. Dan dengan kondisi kayak gini ya jadinya wajar dong kalau banyak pihak yang menilai mereka bisa mengontrol perusahaan manapun yang udah mereka suntikin dana.
Dan karena inilah makanya BlackRock dianggap sebagai elit global yang paling nyata. Dan yang lebih miris lagi, lu ingat kan tadi kan siapa-siapa aja yang nitipin duit mereka ke BlackRock? Iya bener, beberapa tuh adalah lembaga pemerintah, kayak lembaga dana pensiun atau asuransi, yang duitnya tuh berasal dari iuran warga sipil. Jadi duitnya tuh berasal dari setoran rutin masyarakat yang disetorkan negara, terus sama lembaga-lembaga tadi itu dititipin duitnya ke manajer-manajer aset kayak BlackRock. Jadi ya bisa dibilang duit investasinya BlackRock ini tuh asalnya dari masyarakat, tapi sayangnya masyarakat malah seringkali jadi pihak yang dirugikan dari skema investasi perusahaan manajer aset kayak BlackRock. Ini ya miris sih emang sih. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah BlackRock dan perusahaan-perusahaan sejenis kayak si Vanguard tuh merupakan elit global yang paling real? Atau ya ini tuh pure skema bisnis aja udah? Yang mana nih? Silakan komen. And let's not forget, it's not BlackRock's money that's invested. It's your dad's pension fund and your insurer's massive pile of savings. It sounds crazy, but when you put your money in a pension fund, you sign away your voting rights to the pension fund manager. And then when the pension fund manager puts all their pension funds under an asset manager's control, they sign away all those votes to the asset manager. Kind of pyramid scheme vibes. Oke, sekian Lereng Berguling kali ini tentang BlackRock. Entitas atau perusahaan yang sering dianggap sebagai elit global yang paling nyata. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin ke video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.